Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan mengkaji ringkasan kitab Nasihatil Nisa, nasihat untuk para wanita, karya Abdillah bintu Muqbil Al-Wadiyah fidallahu ta'ala. Kemudian di sesi yang kedua kita akan baca dari sebagian simpul dalam ta'zim al-ilm, dalam mengagungkan ilmu agama, karya Syekh Shalih bin Abdillah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Untuk materi Nasihatul Nisa kita masih di pembahasan bab yang pertama ya. Al-hathu 'alal ikhlas wal muhafadzatu 'alal waqti. Dorongan untuk ikhlas dan penjagaan terhadap waktu. Dan kita masih dalam pembahasan masalah jiwa ya. Dari hal yang boleh terangkan di sini, di mana jiwa ini dari hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Tapi pada pertemuan sebelumnya sudah kita terangkan dari kondisi jiwa manusia itu. Yang kesimpulannya kondisi jiwa itu kan ada dua. Ada jiwa yang baik dan ada jiwa yang jelek. Jiwa yang baik itu adalah jiwa yang disibukkan pada ketaatan. Adapun jiwa yang jelek, ini ketika jiwa itu tidak disibukkan pada ketaatan, maka dia akan menyibukkan pemiliknya kepada hal yang batil, pada perkara yang jelek. Itu sudah kita baca ayat di surah Asy-Syams, nanti akan diterangkan juga oleh beliau ya. Dan uraian para ulama itu bermacam-macam ya. Kesimpulannya kembali kepada dua kondisi jiwa itu. Sebagian ada yang mengibaratkan jiwa itu bagaikan tunggangan ya, kendaraan. Jadi kalau dia melihat pemiliknya itu bersungguh-sungguh, maka dia akan bersungguh-sungguh juga. Ya, tapi kalau dia melihat pemiliknya itu bermalas-malasan, nah, itu dari tanda kejelekan. Dia akan mengarah kepada tabiat asalnya. Karena jiwa itu cenderung memerintah kepada hal yang jelek. Berikutnya beliau masih membahas lagi tentang masalah jiwa ini. Dan kata beliau, hafizahullah ta'ala, kata penulis, walladhi yadbutu nafsahu inda haddiha fala tatajawazul halal ilal haramat wala tatruku ta'at hada yu'addu minal jihadi. Kama fi hadithi Fudalah Ibni Ubaid radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillahi azza wajal. Kata penulis, dan orang yang mentobat jiwanya, ya, dia menjaga jiwanya, dia mengontrol jiwanya di atas batasan, maka jiwa itu tidak akan melewati hal yang halal kepada hal yang haram. Ya. Dan dia tidak akan meninggalkan ketaatan. Maka ini kata beliau dianggap sebagai jihad. Dianggap sebagai apa? Sebagai jihad. Nah, dalilnya adalah hadis Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Al-Bukhari ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillahi azza wajalla.
Orang yang berjihad itu adalah siapa saja yang berjihad kepada dirinya di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ini perlu dipahami ya, ada bentuk jihad itu melawan diri. Nah, ada jihadun nafs. Karena jihad itu bermacam-macam. Ya, diterangkannya oleh para ulama. Ada jihadun nafs, jihad dalam mengalahkan diri sendiri. Ya, ada jihad melawan syaitan. Dan ada jihad melawan pelaku dosa dan maksiat. Ya. Ada jihad juga dalam melawan orang-orang kafir. Pembagian jihad itu banyak. Pembagian jihad itu banyak. Di antaranya ini, yaitu seorang dia berjihad untuk mengalahkan jiwanya. Dalam artian dia arahkan jiwa itu kepada sesuatu yang paling terbaik. Karena sudah diterangkannya dari tabiat jiwa itu. Kalau dia lihat misalnya pemiliknya itu orang yang rajin, yang bersungguh-sungguh, maka dia akan bersungguh-sungguh juga. Tapi kalau sebaliknya dia lihat pemiliknya itu orang yang bermalas-malasan, maka dia akan memerintah pemiliknya itu kepada hal yang jelek. Ya, mengikuti dari kelezatan dan kesenangannya, yang memang tabiatnya sudah diterangkan senantiasa mengarah kepada hal yang jelek. Itu tabiat jiwa ya, sudah kita bahas. Di situ ada keterangan dari Ibnu Battal rahimahullah taala, diterangkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Kata Ibnu Battal rahimahullah taala, jihadul mar'i nafsahu huwal jihadul akmal. Jihad seorang dalam mengalahkan jiwanya, mengalahkan dirinya, itu merupakan jihad yang paling sempurna. Nah, qala Allah taala, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini surah An-Nazi'at ya. Kenapa dikatakan jihad yang paling sempurna? Ya, karena beliau berdalilkan dengan ayat di surah An-Nazi'at ini. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, maka diterangkan pahalanya, keutamaannya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh surga adalah tempat kembalinya. Jadi seperti itu ya, seorang dalam berjihad melawan jiwanya. Jadi senantiasa dia tahan jiwa itu. Ya. Karena kapan dia dibiarkan, maka dia akan cenderung kepada hal yang jelek. Kemudian dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tersembunyi ya di langit dan di bumi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai bisikan jiwa kita itu diketahui oleh Allah. Itu diterangkan di surah Ibrahim ya. Dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata beliau di antara doanya, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Kata Nabi Ibrahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau ya mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik itu yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi diterangkan di sini ya bagaimana jihad seorang dalam menghadapi hawa nafsunya, menghadapi jiwanya, itu dalam bentuk dia senantiasa menahan jiwa itu. Jangan diikuti maunya. Ya. Kemudian dia barengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka diterangkan keutamaannya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguhnya surga
adalah tempat kembalinya. Baik. Berikutnya beliau terangkan lagi di bawah, masih seputar pembahasan masalah jiwa. Wal a'da'u thalathatun kama dzakara dzalika ba'dul a'immah. Musuh-musuh itu ada 3, sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama. Yang pertama adalah al-adu, yang kedua asy-syaitan, dan yang ketiga adalah an-nafsu. Ya, ini musuh manusia ya. Kalau al-adu tadi itu yang pertama ya, itu musuh ya, yang terlihat dari orang kafir misalnya. Yang kedua ada yang namanya syaitan. Syaitan ini musuh juga, tapi dia tidak terlihat. Dia tidak terlihat. Kemudian yang ketiga ada yang namanya an-nafs, jiwa. Nah, jiwa ini kadang bisa menjadi musuh. Ya, bisa menjadi musuh. Baik. Jadi ingat 3 musuh manusia ya. Ada musuh yang tampak, ada musuh yang tersembunyi, yaitu syaitan, dan ada jiwa itu. Ya, boleh terangkan di situ ya, kenapa jiwa itu menjadi musuh? Karena dia senantiasa mengajak kepada kelezatannya, kepada keinginannya, dan sementara dia berada dalam diri pemiliknya, diri manusia itu. Nah, jadi manusia itu dia punya 2 musuh. Ya, dari sisi tinjauan ini ya. Ada yang musuh yang di dalam, ada yang musuh yang di mana? Di luar. Dalam diri itu ada musuh, yaitu jiwa tadi. Dia berjihad untuk senantiasa mengalahkannya. Ada musuh yang di luar, itulah syaitan, ya, dari kalangan jin dan manusia. Ada syaitan yang tidak terlihat, ada syaitan yang terlihat dari kalangan manusia, yaitu orang-orang kafir. Nah, begini dari bentuk-bentuk jihad ya. Dan tadi telah diterangkan oleh Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, bahwasanya jihad seorang mengalahkan jiwanya itu merupakan jihad yang paling sempurna. Ya. Jadi sekarang bagaimana caranya dia bisa mengalahkan jiwanya? Ya. Dia berjihad mengalahkan jiwa itu. Bagaimana caranya? Itu diterangkan ya oleh para ulama dengan menuntut ilmu agama, dengan mempelajari ilmu. Karena itu dari cara yang paling afdal, yang paling besar, yang paling utama dalam menundukkan jiwa itu, dalam menundukkan jiwa. Jadi kalau dia belajar, dia orang yang belajar, itu pasti dia bisa kontrol jiwanya. Dia bisa arahkan kepada hal yang baik. Ya, walaupun jiwa itu senantiasa ya mengajak pada hal yang jelek. Belum lagi ada syaitan juga yang berjalan dalam darah seorang. Nabi terangkan dalam hadis ya, dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Sungguh syaitan itu berjalan dalam diri anak Adam itu seperti jalannya darah. Ya, itu syaitan ya. Setiap dari kita pasti ada syaitan di situ. Nah, yang ada dalam tubuh manusia, bukan jin yang bermana dia kerasukan ya, itu lain lagi modelnya. Kalau bahasa lainnya itu korinnya, ya, yang senantiasa mengajak kepada hal yang jelek. Itu musuh kita semua. Itu musuh kita. Ditambah dengan jiwa tadi, itu dari musuh juga yang harusnya kita kalahkan. Bagaimana cara kita mengalahkannya? Nah, dengan cara seorang dia mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya beliau terangkan lagi di sini, masih pembahasan seputar jiwa lagi. Kata beliau, wa inna tazkiyatan nufus ladzatun ahammiyatun balighatun. Kata beliau, sesungguhnya pensucian jiwa itu adalah kelezatan yang sangat penting lagi mendalam.
Beliau bawakan ayat situ ya di surah Asy-Syams yang sudah kita baca. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh telah merugi orang yang mengotorinya. Jadi seorang ketika dia mentazkiyah dirinya, dia mensucikan dirinya dengan mempelajari ilmu agama, dia senantiasa menahan jiwa itu cenderung kepada hal yang jelek. Nah, ini kata beliau akan menundukkan syaitan, dan seorang akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, wa bi tazkiyatin nufus yaqma'u syaitan wa tunalul jinan bi idnillahi rabbil alamin subhanahu. Wa laysa hunaka khasaratun a'zamu min ay yakhsiral insanu nafsahul karimah alaihi. Kata beliau, dan tidak ada di sana kerugian yang lebih besar dari kerugian manusia itu, ya, dari manusia yang merugikan dirinya yang mulia, ya. Tapi beliau bawakan situ ayat di surah Az-Zumar, qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah, itu merupakan kerugian yang sangat jelas sekali. Itu merupakan kerugian yang sangat apa? Yang sangat jelas. Dan jadi beliau ingatkan di sini ya, dari bentuk seorang dia berjihad juga melawan jiwanya, dia senantiasa mensucikan jiwa itu. Dan ini sudah diterangkan tadi, cara mensucikannya dengan senantiasa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang jangan dia bosan-bosan belajar, karena orang belajar itu tidak ada ujungnya. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau sudah tua, sudah belepotan tinta di bajunya, ya, ditanya oleh sebagian muridnya, nah, sampai kapan bersama tinta? Kata beliau, ma'al mikhbara ilal makbara, bersama tinta sampai di kuburan. Sampai di kuburan. Nah, jadi tidak ada orang dia pensiun istilahnya ya dalam belajar. Dia tetap terus mempelajari ilmu agama sampai dia meninggal. Karena syaitan itu tidak pernah berhenti dalam menjerumuskan manusia. Jiwa juga yang jelek, yang memang tabiatnya seperti itu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Dipahami ya? Nah, sampai pada orang-orang yang sudah mengenal ilmu, misalnya dia sudah belajar, itu tetap syaitan akan terus berusaha ya untuk menjauhkan seorang dari ilmu. Demikian pula jiwa yang jelek tadi tabiatnya memang seperti itu. Ya. Jadi senantiasa dia kontrol jiwanya, dia tahan. Ketika dia ingin mengarah pada maksiat, dia berusaha untuk menahannya. Jadi senantiasa ingat ya akan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihat, mendengar dan mengetahui ya, agar dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagian dari sebagian pembahasan yang bisa diterangkan ya di Nasihatul Nisa untuk seputar jiwa ini. Kesimpulan tadi sudah diterangkan. Boleh terangkan di sini tentang masalah jihad yang paling utama ya bagi seorang, yaitu dia berjihad untuk melawan jiwanya, melawan dirinya. Ya. Dengan cara dia mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan diingatkan tadi musuh. Ya. Setiap manusia itu punya musuh. Ada musuh yang tampak,
ada musuh yang tersembunyi. Ya, yang tersembunyi itu jiwa tadi itu. Ada syaitan, ada yang tampak seperti orang kafir, orang-orang munafik. Nah, dan yang semisal mereka. Dipahami ya? Ya segera itu dulu ya, ini untuk sesi yang pertama dari kitab Nasihatul Insan. Kita pindah ke kitab yang kedua ya, dari ringkasan Ta'zim al-Ilm. Simpul yang ke-10. Simpul yang ke-8, ke-9 sudah kita terangkan ya. Kita ulas sedikit dari pembahasan sebelumnya. Ya, simpul yang ke-8 tentang masalah senantiasa perlahan-lahan ya dalam belajar dan meninggalkan ketergesa-gesaan. Ya, jangan tergesa-gesa. Dan ini sudah kita terangkan juga dari simpul sebelumnya juga bagaimana metodenya. Ya. Dia belajar tadarruj dan bertahap ya. Dia mulai dari buku-buku yang ringkas misalnya kan. Kalau ada syarah dia cari syarah yang ringkas juga. Jangan dulu dia masuk pada pembahasan-pembahasan yang luas. Kemudian dari simpul yang ke-9 sudah diterangkan juga dalam mempelajari ilmu seorang dia bersabar. Nah, dalam belajar dan dalam menyampaikan ilmu tersebut. Itu dua diperhatikan ya. Kesabaran dalam belajar itu ada dua. Kesabaran dalam mengambil ilmu itu ketika dia belajar, dia duduk di majelis misalnya, ya, ketika dia baca, dia hafal, dia pahami, itu butuh kesabaran semuanya. Kemudian kesabaran yang kedua, ada bentuknya dia bersabar dalam menyampaikan ilmu itu, ya, disampaikan sesuai dengan kemampuannya. Dan itu butuh kesabaran, karena orang yang disampaikan ilmu itu kan berbeda-beda pemahamannya. Ada yang cepat, ada yang pertengahan, ada yang lambat. Maka butuh dia bersabar. Ya, itu ketika dia sudah mulai masuk dalam bentuk dia mengajari manusia. Dia mengajari apa? Manusia. Ya, dia butuh bersabar di situ. Itu jenis kesabaran yang kedua yang sudah diterangkan. Tapi sekarang kita lihat di simpul yang ke-10. Nah, lihat di terjemahannya di situ halaman 43 ya. Kata penulis hafizahullah taala, al-ma'qidul ashir, mulazamatu adabil ilm. Ya. Simpul yang ke-10 dari simpul dalam menta'zim al-ilm, dalam memuliakan ilmu, sehingga ilmu itu bisa mudah dipahami, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia senantiasa mulazamah, terus menerus berada pada adab-adab ilmu, pada adab-adab ilmu. Di situ beliau bawakan dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kata Ibnu Qayyim ya dalam Madarij As-Salikin, ya, kata beliau, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu syakawatihi wa bawarihi famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, ya, adab seorang itu adalah ciri kebahagiaan dan keberuntungannya. Nah, dan sedikit adabnya itu merupakan ciri, ya, kecelakaan dan kerendahannya. Nah, maka kebaikan dunia akhirat itu akan didapatkan, ya, dengan adab ini. Dan seorang akan diharamkan dari kebaikan keduanya tadi itu, dunia akhirat, ya, ketika dia sedikit adabnya. Dan ini dari penjelasan ya
keutamaan seorang yang punya adab dalam mempelajari ilmu agama. Ya, melibatkan situ satu bait syair. Kata beliau, wal mar'u la yasmu bi ghairil adab wa iyyakun dha hasabin wa nasabin. Nah, dan seorang itu dia tidak akan tinggi, tidak akan terangkat tanpa disertai dengan adab. Nah, walaupun dia punya kedudukan dan nasab, ya, mungkin dia anaknya pejabat misalnya kan, ya, atau mungkin dia anaknya orang bangsawan, ya. Kalau dia tidak punya adab, maka dia tidak akan terangkat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ Syekh terangkan ya, adab ilmu itu bagaimana? Ya, wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Kata beliau, untuk ilmu itu hanyalah layak bagi siapa yang beradab dengan adab-adabnya. Ada adab kepada dirinya misalnya, ada adab kepada pelajarannya, ada adab kepada gurunya, ada adab kepada temannya. Itu 4 adab yang diperhatikan dalam belajar. Adab pada diri, adab pada pelajaran, adab pada guru, adab pada temannya. Ya. Baik. Dan ini akan dibahas ya di simpul-simpul ilmu ini. Sebagian sudah kita bahas dari simpul yang pertama, kedua, ketiga sampai yang ke-9. Itu berputar di situ adab-adab tadi. Dan nanti akan dibahas juga di simpul yang ke-11 sampai ke-20 dari adab-adab yang lain. Kita lihat misalnya di simpul yang pertama kan. Ya, simpul yang pertama itu kan sudah diterangkan dari pensucian hati. Ya. Dia belajar, dia sucikan hatinya. Ini kan adab yang berkaitan dengan diri itu. Ya, berkaitan dengan diri seorang. Nah, kemudian di simpul yang kedua sudah diterangkan ya dari keikhlasan. Nah, dalam belajar ya, dia ikhlaskan niatnya. Itu juga dari adab untuk diri seorang. Jelas ya? Baik. Kemudian simpul yang ketiga ya, tentang masalah mengumpulkan himmah ya, kejiwaan padanya. Ini juga masih berkaitan dengan adab pada dirinya. Ya. Dia harus punya himmah yang tinggi dalam mempelajari ilmu agama. Ya. Dan sudah diterangkan bagaimana cara seorang itu dia bisa mendapatkan himmah itu. Ya, tekad yang tinggi. Baik, itu berkaitan dengan adab pada diri. Ya. Kemudian di simpul yang keempat sudah diterangkan juga, yaitu ketika dia belajar, diarahkan himmah itu kepada ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kepada ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ini bisa masuk pada adab yang berkaitan dengan pelajaran. Ya, adab yang berkaitan dengan apa? Dengan pelajarannya. Jadi dia fokus di situ pada ilmu-ilmu agama. Nah, yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah tentunya. Baik. Di simpul yang kelima yang sudah kita bahas juga, yaitu dia menempuh jalan yang mengantar kepada ilmu. Menempuh jalan yang mengantar kepada ilmu. Ya. Ini berkaitan dengan adab seorang kepada pelajarannya juga. Ya. Berkaitan dengan adab seorang kepada pelajarannya. Karena ilmu itu dipelajari dengan metode. Sudah kita bahas ya. Nah, di simpul yang kelima. Kemudian di simpul yang keenam, dia memperhatikan bidang-bidang ilmu dalam mengambilnya, dan dia mendahulukan yang terpenting, kemudian yang penting setelahnya. Nah, ini masih berkaitan dengan adab
seputar pelajaran. Ya, dalam belajar itu ada adab-adabnya juga. Dia dahulukan yang terpenting, baru yang penting setelahnya. Nah, diperhatikan bidang-bidang ilmu itu. Dan dia dahulukan yang terpenting, kemudian yang penting setelahnya. Ini sudah kita bahas. Ya. Kemudian di simpul yang ketujuh, ya, bersegera dalam menghasilkan ilmu itu dan memaksimalkan usia, ya, terutama kalau dia punya usia muda. Nah, ya, ini masih berkaitan dengan jiwa lagi. Kembali kepada apa? Kepada jiwa. Adab seorang kepada jiwanya, dirinya. Ya, dia bersegera dalam belajar dan dia maksimalkan, ya, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di simpul yang ke-8 tentang masalah ta'anni tadi, ya. Nah, perlahan-lahan dalam belajar, ya, dan dia tinggalkan tergesa-gesa. Nah, ini adab yang berkaitan dengan pelajaran, ya. Adab yang berkaitan dengan apa? Dengan pelajaran. Kemudian di simpul yang ke-9 yang sudah kita singgung tadi, masalah bersabar, ya, dalam ilmu, dalam mengambil dan menyampaikannya. Ini kembali lagi kepada jiwa. Kembali lagi pada apa? Adab yang berkaitan dengan jiwa, ya. Jadi ini yang sudah berlalu itu sebenarnya pembahasan seputar adab-adab. Seputar apa? Adab-adab dalam ilmu, ya, dalam ilmu. Nah, di simpul yang ke-10 ini dia hanya kesimpulan saja. Dia hanya apa? Kesimpulan dalam menjelaskan adab-adab yang sudah kita terangkan. Ya. Baik. Maka kata beliau, hafizahullah taala, beliau bawakan situ lagi dari perkataan ulama yang lain, yaitu Yusuf ibn al-Husain. Ya. Kata beliau, bil adabi tafhamul ilm. Ya. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Jadi diperhatikan tadi adab-adab yang 4, ya, dalam belajar. Adab kepada guru itu belum kita bahas. Adab kepada temannya belum kita bahas. Baru 2 adab yang sudah kita bahas, ya, pada jiwa dan pelajaran. Ya, nanti di simpul-simpul setelahnya, di situ Syekh akan terangkan adab yang berkaitan dengan teman, ya, adab yang berkaitan dengan gurunya. Jelas, ya? Baik, itu akan dibahas nanti insyaallah taala di simpul-simpul setelahnya. Nah, karena seorang yang beradab itu dia akan dilihat oleh gurunya. Nah, sehingga guru itu dia akan memberikan ilmu itu. Nah, dan ilmu seperti itu, ya, kalau seorang itu dia punya adab, maka ilmu itu akan masuk, ya. Tapi sebaliknya kalau misalnya orang itu dia tidak punya adab, maka ilmu itu akan berat masuknya. Akan berat masuknya. Nah, baik. Itu diterangkan oleh beliau, hafizahullah taala. Oleh karena itu para as-salaf di masa dahulu itu mereka punya perhatian yang besar, ya, dalam mempelajari adab ini. Nah, sebagaimana mereka punya perhatian juga dalam mempelajari apa? Ilmu. Ya, di situ boleh bawakan dari perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullah taala. Kata beliau, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Mereka itu para as-salaf mempelajari al-huda. Al-huda ini bahasa lain dari adab. Mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Nah, bahkan kata beliau, bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilm. Bahkan sebagian dari para ulama itu mereka mendahulukan mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Ya, sebelum mempelajari apa? Ilmu. Baik. Setelah itu beliau bawakan situ perkataan Imam Malik rahimahullah taala.
Kata beliau, qala Maliku Ibnu Anasin lifatan min Quraisyin. Berkata Imam Malik bin Anas kepada salah seorang pemuda dari Quraisy. Kata beliau, ya bana akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, wahai anak saudaraku, ya, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari apa? Ilmu. Ini dari cara belajar ya, metode. Jadi buku ini memang dikhususkan ya, pembahasan masalah adab-adab dalam belajar. Jadi sebelum dia jauh belajar, dia pelajari adab-adab dulu. Nah, ini pesan Imam Malik rahimahullah ta'ala kepada para pemuda. Wahai anak saudaraku, belajarlah adab sebelum kamu mempelajari apa? Ilmu. Baik. Berikutnya beliau bawakan lagi perkataan yang lain dari Makhlad Ibn al-Husain. Nah, beliau pernah berkata kepada Abdullah Ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau, nahnu ila katsiri minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Ya, kami ini lebih butuh banyak dari adab daripada butuhnya kita kebanyakan dari ilmu. Ya. Mereka senantiasa apa? Berwasiat kepada adab ini dan senantiasa menganjurkan ya murid-muridnya ya untuk beradab kepada ilmu. Dan tapi situ ada kisah yang lain lagi yang bagus ya dilihat dari kisah Imam Malik juga rahimahullah taala. Kata beliau, qala Malikun kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhab ila Rabi'ah. Ya. Ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Nah, perhatikan ini. Dari kisah Imam Malik rahimahullah ta'ala ya. Kata beliau, ibuku itu senantiasa memakaikan aku imamah. Dan dia berkata, pergilah kamu kepada Rabi'ah. Ini guru Imam Malik ya. Pergilah kamu kepada Rabi'ah, yaitu Rabi'ah bin Abdurrahman ya. Guru Imam Malik rahimahullah ta'ala di Madinah. Nah, dari salah seorang ahli fikih ya di kota Madinah. Apa kata ibu Imam Malik? Kata beliau, ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Ya, pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Itu pesan ya dari para ummahat terdahulu kepada anak-anaknya. Jadi kalau ingin contoh ini ibu Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia bisa hasilkan anak seperti Imam Malik karena ibunya itu orang-orang yang punya adab ya. Dia suruh anaknya, pergilah kamu kepada Rabi'ah, pelajari adabnya sebelum apa? Sebelum ilmunya. Jadi di masa dahulu itu kadang orang belajar itu bisa dibedakan mana murid yang baru, mana murid yang lama. Terlihat ya kalau di masa dahulu. Sampai sekarang seperti itu. Kalau dia belajar adab. Misalnya kalau murid yang baru itu ciri-cirinya ya, kalau murid yang baru dia itu ketika belajar dia melihat kepada guru. Dia melihat kepada apa? Guru. Dia belum menulis. Karena dia perhatikan dulu adabnya guru itu bagaimana. Ya, ada jenis murid yang kedua, dia itu ketika belajar hanya menulis saja. Dia tunduk, gitu ya. Nah, itu berarti dia murid yang lama. Itu bisa dibedakan. Ya, di majelis ilmu ya. Nah, dan sampai sekarang terlihat seperti itu. Kalau seorang itu dia belajar adab, ya, maka ketika awal-awal dia belajar, dia belum menulis. Dia masih perhatikan dulu adabnya guru bagaimana dalam mengajar dan seterusnya ya. Ya. Adapun yang menulis itu biasanya yang rutin itu untuk murid-murid yang sudah apa? Yang sudah lama belajar. Yang sudah lama apa? Belajar. Beliau ingatkan di situ di akhir dari pembahasan ini. Nah, kata beliau, kebanyakan dari orang yang belajar di masa kini itu diharamkan kadang dari ilmu. Ya, karena mereka tidak punya apa? Mereka tidak punya adab. Ya, kadang lama belajar tapi susah
dalam memahami ilmu agama misalnya, itu karena mereka tidak punya adab. Tidak ada adab yang diterangkan tadi pada dirinya, pada pelajarannya, pada gurunya, pada temannya. Nanti akan diterangkan ya, rincian dari adab-adab ini pada simpul-simpul yang setelahnya. Tapi segera itu dulu ya dari akhir majelis. Ya, semoga ada manfaatnya. Insyaallah taala cukup. Nanti kita sambung lagi insyaallah taala di sesi berikutnya. Nah, sudah masuk waktu ya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Dan subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.